Katanya ada yang bilang nih cari pelanggan baru tuh mahal daripada ngejaga si pelanggan lama. Itu bener nggak sih kakak sebagai yang ngurus retensi di MJO ini? Makanya kita di sini juga sadar karena untuk mempertahankan pelanggan yang udah closing di kita itu lebih susah sih sebenarnya. Dari naiknya segitu nih dalam setahun ya berarti ya 2024 ke 2025 Iya, nih. betul. Apa sih artinya angka itu di bisnis-bisnis kayak gini? Halo, balik lagi sama aku Vira sebagai host di channel Ngobrolin Bisnis MJO. Kali ini aku bersama Mbak Hasna. Halo. Oke, sebelum kita ngobrol panjang, boleh kali kenalan dulu Mbak Hasna di MJO ini posisinya sebagai apa? Dan setiap hari itu nge-handle pelanggan berapa banyak yang biar si pelanggan ini tuh tetap loyal gitu. Oke, kita kenalan dulu ya. Halo teman-teman, aku Hasna. Posisiku saat ini jadi CRM lead di MJO Labs, dan untuk main fokusku sama tim itu yang paling utama adalah maintain klien untuk tetap stay di MJO, khususnya di waitlist mungkin ya gitu. Terus untuk klien yang di handle mungkin aku nggak bisa patok berapanya per hari ya, cuma untuk saat ini member-member di MJO Labs untuk overall klien member itu mungkin ada 5.000 up, dan untuk waitlist sendiri itu ada 300 up yang kita harus maintain seperti itu, Mbak. Oke, nah dari 5.000 ini tadi itu semuanya baru atau ada pelanggan-pelanggan lama dari 300-nya itu juga? Oh, itu existing sih. Oh, existing. Jadi existing database kita. Tapi nih Kak, aku ada pertanyaan nih. Katanya ada yang bilang nih cari pelanggan baru tuh mahal daripada ngejaga si pelanggan lama. Itu bener nggak sih kakak sebagai yang ngurus retensi di MJO ini? Oh iya, terkait itu bener banget sih. Soalnya apa? Soalnya kalau misalnya kita mau cari new customer ya, kita kan harus perlu akuisisi nih. Benar. Kita dapatnya dari iklan. Harus spend budget juga. Itu mahal sih ya. Makanya ini tuh jadi apa ya namanya? Pengalaman sih yang kita pernah lakuin di MJO. Tapi dengan sepanjang waktu itu kita lama-lama sadar kalau misalnya kalau kayak gini terus kayaknya nggak jadi nih. Benar. Karena kita yang ada ngeluarin uang terus ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu, terus kalau misalnya teman-teman yang udah closing di kita mau dikemanain, masa kita mau buang lepas gitu aja. Iya, benar. Gitu. Makanya kita di sini juga sadar karena untuk mempertahankan pelanggan yang udah closing di kita itu lebih susah sih sebenarnya. Jadi itu harus benar-benar dijaga banget. Tapi kan kalau misalkan tadi kan kalau yang akuisisi kan lebih spend budget ya, itu lebih gede. Kalau misalnya yang kita handle kan itu kan kita treatment, no budget seperti itu. Jadi kita tuh lebih gampang untuk dari pengeluarannya itu lebih sedikit sih. Gitu. Dan ini juga terbukti ya dari retensi untuk waitlist account sendiri yang naik 13% dari 70% di tahun 2024 sampai 83% di tahun 2025. Gede banget ya 13%. Iya, dan tentunya ini bukan angka yang kebetulan ya teman-teman ya. Pasti dong. Iya, ini berkat semuanya juga sih yang ikut serta dalam kerja keras tim juga ya. Iya. Nah Kak, dari naiknya segitu nih dalam setahun ya berarti ya 2024 ke 2025 iya, nih. Betul. Apa sih artinya angka itu di bisnis-bisnis kayak gini? Kalau menurut aku ya, angka retensi itu naik, itu sangat penting banget ya, khususnya untuk dalam bisnis itu menjadi menggambarkan bisnis itu jadi lebih growth, lebih sehat lagi, karena kita tuh berhasil nih men-treatment, memaintain pelanggan-pelanggan yang sudah stay di kita agar tetap loyal ke kita kayak gitu sih. Oh, berarti sangat penting ya, karena ini udah selain kerja kerasnya teman-teman juga nih sebagai bentuk loyal kita ke pelanggan ya. Betul. Nah, dari pengalaman kakak ngurus retensi, kok kakak sih? Dari pengalaman Mbak Hasna nih ngurus retensi yang langsung ya, ada nggak satu momen yang bikin pelanggan nih pergi selamanya atau nggak separah itulah? Oh, oke. Ini menarik sih, karena kadang tuh kalau misalnya member nih atau kita melihatnya klien ya. Klien itu bisa pergi mungkin karena masalah besar. Mungkin itu masalah teknis yang kita nggak bisa handle atau apa. Cuma itu bagian kecil aja sih.
Tapi hal-hal yang sepele yang menurut mungkin banyak sebagian orang di sana tuh nggak kepikiran, itu tuh lebih dari ke kita gimana nge-service, nge-handle mereka, dari kita fast respon, komunikasinya gimana. Nah, bisa dilihat dari situ kalau misalkan dari tim, misalkan CRM atau CS yang enggak fast respon atau enggak komunikatif atau gimana, itu bisa aja mereka tuh merasa, ih aku udah beli punya mereka nih, Iya, tapi kok malah aku nggak diginiin ya. didampingin, Iya. aku kok diginiin gitu, jadi nggak merasa dihargai gitu sih. Jadi kayak ngerasa si kliennya juga kayak, apa sih aku udah beli loh, tapi aku malah ditinggalin kayak gini gitu ya. Iya, kadang kan ada orang yang berpikir benar-benar gitu ya. Karena di balik itu kayak mereka juga nggak tahu apa yang kita lagi handle juga kan. Iya, betul. Kayak nih, dari banyaknya apa ya, CRM langsung mikir software tuh mahal. Nah, tapi dari hasil yang Mbak tunjukin 70 ke 83% ini, dicapainya sistemnya tuh kalau misalnya sistemnya canggih atau sistem yang kayak ini tuh cara kerja kita aja gitu. Oh, kalau terkait itu ya, mungkin banyak orang juga berpikiran di luar sana, CRM itu tools yang mahal, tools yang belibet, harus setting ini itu. Sebenarnya cara simpelnya itu lebih ke cara kerja kita aja sih, cara kerja yang konsisten. Maksudnya balik lagi ke fokus awal kita di CRM untuk maintain pelanggan itu konsisten dijalankan. Jadi dari follow up nggak melulu tentang harga ya. Iya, betul. Jadi follow up, terus komunikasi, fast respon. Terus kalau misalnya ada kendala kita handle, kita bantu. Kita juga dibantu sama tim ADV juga sih kalau misalkan. Oh, ada advertisernya. Tentang service value yang kita tawarkan, kita ada bantuan dari pihak ADV gitu. Seperti itu. Tadi balik lagi ke yang follow up itu nggak melulu tentang harga. Salah duanya nih apa kita selain harga itu? Oke. Selain bukan harga ya? Selain bukan harga. Jadi kadang kita follow up customer misalkan yang nggak closing nih, tentang harga, Kak ada promo nih segala macam, ada diskon segala macam. Nah, nggak melulu tentang itu, bisa aja misalkan kita itu ngasih apa ya, kayak awareness nih. Misalkan ada nih, kan kalau yang datang kita kan ada yang cold, ada yang belum sama sekali belum karena kita di jasa ya. Di Meta ada yang sama sekali belum pernah ngiklan, apa itu Meta, kita kasih tuh info insight, Kak jadi ini Meta tuh ini, kasih edukasi. Iya, kasih edukasi gitu, bisa kasih edukasi. Terus misalkan kalau misalkan ada hari-hari besar di CRM seperti mungkin hari raya Idul Fitri atau mungkin hari-hari besar lainnya, Pancasila atau 17 Agustus, kita kasih kayak gitu. Kita kasih kayak kayak ucapan gitu loh. Ucapan ke mereka, misalkan hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin segala macam kok. Jadi itu kayak mereka sadar, oh ini kok aku kok masih kayak terkonek gitu loh sama NGO. Padahal udah nggak aku balas nih, nggak aku balas nih, padahal aku nggak beli nih. Jadi kan lama-lama kepo nih, apa sih NGO? Terus misalkan ada yang belum paham tentang Meta, apa sih Meta gitu. Nanti dia bakal kayak ngerasa jadi warm lagi. Iya, betul. Jadi kayak aku merasa bukan dihargain, lebih kayak diprioritasin lagi nggak sih secara nggak langsung pelanggan tuh ya. Nah, tadi kakak bilang, kakak lagi nih, bahasnya bilang follow up tuh nggak selalu tentang harga, tentang diskon juga termasuk kan ya. Nggak selalu melulu tentang diskon, tapi nih banyaknya UMKM tuh ngandelin diskon kan, ngandelin diskon buat lebih biar nempel lagi nih sama si pelanggannya. Betul. Tapi itu bukannya termasuknya kejebakan ya kak sebenarnya? Kalau menurut aku ya, kalau itu sih oke lah, boleh lah pakai diskon untuk narik pelanggan baru yang atau pelanggan lama mungkin yang udah lost ke kita, udah lepas dari kita tuh bisa. Tapi kalau misalnya kita terus kasih terus nih diskon, jadi mereka tuh ketergantungan gitu loh sama kita. Aku mau beli kalau ada diskon. Kalau misalnya udah nggak ada diskon, gimana? Gak beli, Nah, gitu. Kecuali kalau misalkan kita itu ngasih value yang menurut mereka tuh, aku diuntungkan nih, walaupun harganya mahal, nggak diskon pun, aku tetap merasa diuntungkan gitu. Makanya di sini di CRM selain diskon ya, diskon mungkin untuk pelanggan baru atau mungkin untuk narik pelanggan lama yang memang sudah lama sekali ya.
itu bisa digunakan asalkan value-value-nya tetap dinomorsatukan seperti itu. Jadi kita tetap tekankan value gitu. Diskon gak apa-apa ya, tapi lebih ke value-nya Value, gitu, biar ya, pelanggan juga nggak cuma kayak ih ngasih diskon doang tapi gue nggak dapet apa-apa. Nah, iya. Aku kadang juga suka kesel nih Kak, kayak aku pernah masuk ke salah satu diskonan yang otomatis kepencet WA. Nah, Padahal iya. itu kayak nggak sengaja. Nah dari situ tuh jadi nyangkut terus tuh kan Iya. si nomornya kan. Betul. Memang awalnya kayak oh aku setiap ada diskon tuh dikasih terus, tapi aku ngerasa itu tuh kayak spam loh. Iya kan? Iya. Nah, jadi nggak ada edukasinya. Iya, nggak dan ada, kayak apa ya? Lu siapa sih iya, gitu? terus kayak aku kenapa harus pakai ini nih, kan aku butuh nggak butuh. Karena Iya. awalnya juga kan karena kepencet. Betul. Memang ada beberapa juga aku baca-baca terus aku tertarik, tapi kayak nanti dulu lah gitu Iya. kan. Tetap masuk tuh, tapi kayak lama-lama tuh nyepam nggak sih? Iya. Diskon gitu doang. Diskon mulu, dia WA diskon mulu. Bener. Aku jadi jadi baru tahu nih. diblokir. Iya bener. Jadi nggak ada manfaatnya kan dia nyebarin ya kayak gitu betul. juga. Oke Kak, balik lagi ke retensi yang 83% itu ya. Oke. Itu kan tadi udah nih udah dijelasin itu cara kerja ya, bukan tools ya. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu nih, cara kerja kayak apa sih Kak yang MJO kasih biar sampai kita bisa nyampe ke 83% itu? Oke. Yang pertama lebih ke apa ya namanya? Disiplin ya. Disiplin terkait balik lagi ke fokus, kita maintain, kita harus bekerja apa namanya sesuai ya adalah ya SOP perusahaan segala macam. Nah, kita itu harus disiplin dengan SOP tersebut. Kita harus kita kan maintain mereka klien kita kan, mereka udah beli services dari kita, mereka udah sewa ke kita harus benar-benar jaga mereka. Kita harus jaga mereka, kita harus dampingi mereka. Kalau misalnya mereka nggak bisa nih, ada kesulitan apa, ada kendala apa, kita pelan-pelan kita coba arahkan, Kak coba ini, coba kesini gitu kan, sampai edukasi solve juga ya, betul, sampai solve seperti itu. Dan apa ya, tentunya itu selain itu kita harus tekankan nih ya, kita harus menyapa klien itu secara personal. Jadi kita tuh tekankan 3 hal ini ya, ada disapa, diingat, dan dihargai. Jadi disapa kita harus menyapa mereka itu secara personal, jadi nggak asal broadcast gitu aja ke general, nggak spam. Terus diingat kenapa? Karena kita tuh jadi tahu nih mereka itu pernah stay di kita tuh dari kapan, terus kalau misalkan dia pernah ada problem apa segala macam, terus oh iya nih kendalanya kemarin kayak gini ya, sekarang gimana? Nah itu bisa tuh di follow up tuh dari situ. Ya. Terus dihargai, kita dampingin terus tuh dari awal mereka gimana progresnya segala macam seperti itu sih. Jadi nggak cuma yang kayak broadcast doang ya Kak? Iya, Tadi aku mau nanya tentang disapa nih yang pertama. Contoh konkret kayak gimana nih, contoh yang detailnya nih MJO kasih yang bisa ditiru sama UMKM? Sapaannya kayak gitu. Oh, sapaan sih. Kalau sapaan tadi aku bilang secara personal ya. Ya, secara personal. Jadi kebanyakan mungkin ada beberapa company atau mungkin divisi CRM di company lain itu yang pakai broadcast massal gitu. Kalau kita kan nge-treatmentnya kan khususnya di akun WordPress ya. Kita tuh kadang tuh personally ke orangnya. Langsung. Jadi tuh kayak mereka tuh ngerasa ini pesan khusus buat aku, bukan general. Misalkan aku ke kamu nih Vira, misalkan halo Kak Vira, info ya hari ini spending budget segini. Nah, berarti kan aku khusus buat aku ya. Oh benar. Gitu, nyentuh. Jadi kayak enggak halo guys. Halo Kak. Ya, mungkin beberapa apa namanya poin mungkin pernah pakai kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk touch in ke si klien itu harus personal sih. Harus lebih didekatkan lagi. Biar aku ya sebagai klien juga kayak aku kayak prioritas banget nih gitu kan. Oh benar. Tadi lanjut yang kedua Kak, diingat nih. Ini kan butuh data yang pelanggan catat ya. Betul. Diingat itu. Nah, kalau misalnya yang masih manual itu gimana Kak? Kalau masih manual untuk rekap datanya. Oke. Ih gampang sih kalau gitu. Maksudnya kalau misalnya gitu kita coba bikin simpelnya aja nih. Kita bikin simpelnya. Kalau diingat itu kalau misalnya ada klien masuk, kita catat nama, kan pasti kan ada tuh dari teman-teman form order segala macam, nama, terus apa namanya nomor HP, email, data-data yang penting gitu, terus dia beli apa, terus tanggal join ke kita tanggal berapa, terus misalkan kalau misalnya jasa mungkin dia subscribe ke kita berapa lama gitu sih. Dari data itu data utamanya nih, kayak misalkan apa ya bank datanya mungkin ya, bank datanya itu jadi kunci kalau misalkan
kita mau follow Nge-up up, lagi, iya nge-follow nge-up up lagi gitu. Oh, tuh gampang Bisa deh, jadi dari nggak susah spreadsheet. itu ya, jadi nggak dibikin ribet ya, Iya. nggak harus pakai tools yang mahal-mahal Iya, juga, iya. asal kitanya juga Simple. mau cari tahu kan. Betul. Oke nih Kak, lanjut yang ketiga tadi dihargain. Bedanya dihargain sama didiskonin tuh gimana sih Kak? Dihargain sama didiskonin ya. Gimana ya? Jadi kalau misalkan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau didiskonin itu mungkin mereka balik ke kita kalau misalkan ada diskon. Kalau nggak ada diskon, udahlah, udah nggak ada diskon, nggak mau balik lagi gitu kan. Kalau dihargain seberapa mahal produk yang kita jual, kalau misalnya value kita merasa menguntungkan bagi mereka, kalau misalkan kita ada buat mereka di saat mereka mungkin ada kendala, di saat mungkin mereka butuh konsultasi, itu yang namanya dihargain sih. Jadi kita harus kayak berjalan beriringan gitu lah sama mereka, walaupun mungkin banyak tipe customer atau tipe klien yang pengennya ayo nih buruan nih gimana. Nah, yang buru-buru ya. Kalaupun misal kita butuh feedback, misalkan kita lagi kesusahan masalah teknis, kita kan bantu ke ADV. Kalau misalnya kayak gitu tuh kita harus bisa ngimbangin klien juga, Kak sebentar ya lagi di follow upin ke advertiser, nanti kita update lagi seperti itu. Seenggaknya ada omongan ya, biar nggak close banget sama pelanggannya. Gitu. Jadi itu sih bedanya. Kalau diskon mungkin akan buat mereka ketergantungan kalau balik ke kita itu kalau di diskon. Jadi karena karena kita di jasa ya per bulan kan ya. Kalau kayak gitu jadi nanti misalkan bulan ini sewa ke kita, terus bulan besok nggak ada diskon nih. Jadi enggak lepas, gitu. Bulan depannya nggak ada diskon, lepas lagi, tapi bulan depannya lagi ada diskon, balik lagi. Benar. Jadi enggak rutin ya dia, enggak konsisten. Karena kita kan mentalnya kan biar dia stay terus sama kita. Oke, nah jadi perlu diingat ya Kak, jadi kalau ini tuh yang udah paling dipakai nih sama MJO tuh disapa, diingat, dan dihargain. Dan ini literally dipakai sama MJO yang bikin retensi mereka tuh naik sampai 13%, dari 70% sampai ke 83%. Oke, jujur nih ya Kak, buat UMKM nih yang masih kecil-kecilan kayak gitu, apakah CRM kayak gini tuh ngerasa kemewahan gak sih, kayak bukan prioritas yang mendesak atau perlu nggak perlu kayak gitu? Kalau menurut aku enggak ya. Jadi CRM itu bisa dijalankan dari langkah atau kemauan yang simpel dulu. Misalkan nih, yang dimudahkan yang mudah dulu nih. Misalkan dari kalian butuh spreadsheet untuk rekap data, ya kan? Catatannya maksudnya nggak butuh tools mahal-mahal gitu loh. Kita cuma butuh spreadsheet untuk rekap data tersebut. Dan untuk mencatat data itu juga harus disesuaikan dengan riwayat misalkan pembelian, kalau misalnya udah pernah join ke kita terus dia beli lagi repeat gitu, ataupun yang new customer yang seperti baru. Itu. Jadi simple sih. Nggak harus yang mahal-mahal ya, karena masih banyak cara yang sesederhana itu. Oke nih, ada nggak sih Kak tips buat para menonton yang mungkin baru mau mulai bisnisnya, UMKM-nya, ada nggak sih 3 langkah yang paling sederhana yang mungkin abis ini mereka langsung lakuin nih? Kalau menurut aku dari 3 poin itu ada catat data, itu penting banget dari awal customer join ke kita. Terus ada follow up itu emang melekat banget sama CRM sih ya, follow up. Seperti yang tadi aku bilang, follow up nggak melulu tentang harga, bisa tentang edukasi, insight, atau yang lain sebagainya. Terus yang ketiga itu kita coba menghargai lah customer gitu. Kita coba touch in lagi nih ke customer yang mungkin udah lepas nih dari kita coba cari-cari lagi, ya halo Kak, gimana kabarnya, gitu. Di follow up lagi. Itu dari 3 hal itu kalau misalnya diterapin, pelan-pelan itu udah ngebentuk fondasi CRM sih. Udah mulai kebaca lah ya gitu. Nah, terakhir nih Kak, kalau kakak lagi sih terakhir nih kalau bahas harus kasih satu pesan buat pembisnis yang baru mulai, yang selama ini cuman fokusnya ke pelanggan yang baru-baru aja. Nah, apa sih yang mau bahasnya sampein? Kalau aku simple sih, kayak jangan terlalu fokus deh sama pelanggan baru. Ini pelanggan yang lama nih, yang udah lama-lama kalian bahkan ada yang mau mulai trust kali juga ada ya. Itu tuh coba deh jangan dianggurin, di
PDKT-in lagi Iya. gitu. Siapa tahu mau order lagi Siapa kan. tuh mau order lagi, siapa tuh kalau misalnya kalian mau punya produk baru, kalian bisa nih deketin lagi mereka gitu. Jadi itu penting banget sih teman-teman kalau misalkan di CRM sendiri itu untuk ngejagain banget retention rate untuk pelanggan-pelanggan yang udah stay di kita itu memang harus banget sih ya, karena kan kita kan customer relationship ya. Betul. Customer relationship management itu perlu banget dijaga. Jadi jangan lupa klien-klien lama, member-member lama yang kalian mungkin dianggurin, coba deh PDKT-in lagi gitu. Jangan sampai mereka tuh ngerasa aku beli ini tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Betul. Oke, makasih banyak Mbak Asna Iya. buat kesempatan sharing-sharing kali Iya, ini. sama-sama, Jadi Vira. perlu diingat kalau pelanggan lama itu nggak harus yang dilupakan ya. Iya, betul. Terus pelanggan baru juga nggak harus dikejar-kejar, nggak terlalu dikejar-kejar karena ini tuh udah ada di retensinya waitlist kita Betul. sendiri naik 70 sampai ke 83% karena kita bikin pelanggan tuh ngerasa disapa, diingat dan dihargain bukan karena diskon-diskon terus-terusan gitu kan. Buat yang nonton sampai sini, Aku mau nambahin satu poin lagi, boleh nggak sih? boleh. Ini bisa buat closing nih. Boleh. belum di-cut, boleh. Oh, boleh belum disampaikan. dikat. Jadi kan aku bilang ya, jangan dianggurin customer ya. Karena kadang yang bikin bisnis bertumbuh itu bukan hanya dari new akuisisi, bukan hanya dari customer baru, tapi customer yang kalian jaga itu dia. Wih, insight-nya tuh. Terima kasih banyak. Bisa jadi hook itu tadi ya. Buat yang nonton sampai sini, aku penasaran dari 3 hal yang disapa, diingat, dihargain ini, mana yang menurut kamu itu paling lemah di bisnis kamu sekarang? Tulis di dalam kolom komentar. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Makasih banyak Mbak Asna.